Sebelumnya, saat Hansen berhasil menghabisi sang bis T-Rex bersayap yang bisa kita sebut juga sebagai naga, Hansen pun mendapatkan jiwa bisnya dan juga mendapatkan esensi kehidupan genonya. Setelah itu, Hansen kembali ke Pulau Misteri dan langsung disambut oleh Wang Yuhang dengan semangatnya. "Han kecil, kamu kembali. Apakah kamu membunuh bis itu?" tanya Wang Yuhang antusias. "Kupikir kau bisa tahu hanya dengan melihat wajahku. Seandainya aku membunuhnya, aku akan membawa dagingnya kembali, bukan?" jawab Hansen santai sambil mengangkat bahunya. "Tidak apa-apa, aku yakin kesempatan untuk membunuhnya akan muncul sekali lagi," ujar Wang Yuhang yang tidak terdengar kecewa sama sekali. Dia menghibur Hansen dengan penuh perhatian. Ini membuat Hansen merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah itu tidak wajar. Dia bukan tipe orang yang diintimidasi oleh orang jahat, tapi dia tipe orang yang takut pada orang baik. "Saudara Han, aku menjadi percaya bahwa kamu dan aku memang ditakdirkan untuk itu. Aku telah memutuskan untuk bergabung denganmu." Sebuah posisi yang disegel ditandatangani dan disampaikan oleh Nyonya Takdir sendiri. Dengan tim Wang Han melaporkan untuk bertugas, kami yakin akan menghasilkan masa depan yang sejahtera untuk Suaka Dewa kedua, ujar Wang Yuhang dengan semangatnya. Mendiskusikan masa depan yang liar yang lahir dari fantasinya. Setelah sedikit hening, Hansen diberi sedikit waktu untuk berpikir. Dia bertanya pada dirinya sendiri, kapan aku pernah setuju untuk bekerja sama dengannya? Memiliki kemitraan dengan orang ini mungkin menghasilkan bis super guard yang akan menyerang tempat perlindunganku setiap hari. Lalu Hansen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika Wang Yuhang terus berbicara tentang masa depan yang gemilang di mana mereka menguasai keseluruhan Suaka Dewa kedua, dia merasa tidak enak dengan gagasan untuk segera menutup penglihatan palsu pria itu. Namun merenungkan pertempuran dengan T-Rex bersayap 4, Hansen menyadari bahwa Wang Yuhang telah banyak membantu. Jika bukan karena dia, Hansen tidak akan bisa menembakkan panahnya ke mata bis itu. Jadi Hansen membutuhkan seseorang seperti Wang Yuhang. Setelah itu, Hansen memutuskan untuk mengkuciose Putri Kosong untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Mungkin dia memiliki kendali atas tempat penampungan. Hasilnya pun membawa banyak kegembiraan di hati Hansen. Putri Kosong mampu mengendalikan seluruh metal dan bahkan membuat Pulau Misteri berhenti bergerak atau berpindah kemanapun yang diinginkan Hansen. Satu-satunya aspek yang mengecewakan adalah kecepatan, di mana Pulau Misteri bergerak agak lambat. Sebagai moda transportasi yang andal, penggunaannya sebagai pesawat yang nyaman tidak diragukan lagi. Itu sudah cukup untuk menjadikan kastil penjelajah luar angkasa. Hansen lalu pergi mencari Yang Manli dan yang lainnya untuk membuat mereka berinvestasi dalam pembangunan pulau. Tanpa kontribusi dari faksi lain, tidak akan ada cukup ruang atau tenaga untuk mengoperasikan dan mempertahankan Pulau Misteri. Ketika Pulau Misteri mendarat, seluruh ladang es bergetar. Hansen telah berhasil mengambil dan mendapatkan kepemilikan atas tempat perlindungan kerajaan cukup banyak sendirian. Ditambah lagi, orang-orang telah melihatnya mengejar bis T-Rex bersayap 4. Reputasinya di ladang es semakin meningkat. Dia telah mencapai status hampir legendaris dan orang-orang memperlakukannya seperti semacam dewa. Banyak orang di ladang es mencoba memposting berita di Skynet yang disambut dengan kritik negatif dan pertanyaan bahwa prestasi seperti itu tidak diragukan lagi palsu. Kebanyakan hanya tidak memperhatikan, jadi itu tidak benar-benar menyebabkan banyak keributan dalam skema besar. Lalu scene berganti. Hansen pun kembali ke aliansi, tepatnya di ruangannya. Dia sedang menghubungi ibunya dan adiknya mengabari keadaan satu sama lain. Setelah itu, Hansen duduk dengan santai sambil berpikir bahwa dirinya belum menemukan cara untuk memakan esensi kehidupan Geno. Jadi memakannya apa adanya tidak ada bedanya dengan meminum pil bunuh diri. Lalu saat mencari-cari informasi, Hansen menemukan informasi tentang jiwa bis permata. Hasilnya cukup mengejutkan Hansen. Biasanya jika jiwa bis permata darah dewa digabung dengan jiwa bis mutan akan berevolusi menjadi jiwa bis darah dewa. Jika ini benar, Hansen bisa memberikan jiwa bis permata ke salah satu senjata darah dewanya dan menyelesaikan masalah persenjataannya saat ini.
Hansen kemudian melihat informasi dari jiwa bis permatanya dan menemukan bahwa ada masalah. Jiwa bis buas permata tidak dapat digabungkan dengan sembarangan jiwa bis, dan ada presentasi tingkat keberhasilan yang terkait dengannya. Jika usahanya untuk digabungkan dengan jiwa bis lain tidak berhasil, jiwa bis permata itu akan dihancurkan. Aturannya adalah bahwa jiwa bis permata darah dewa harus digabungkan dengan jiwa bis mutan. Jika digabungkan dengan jiwa bis biasa, itu tidak akan mampu menangani peningkatan kekuatan dan hanya akan hancur dan menjadi tidak berguna. Ini berarti jiwa bis permata dan jiwa bis yang akan digunakan akan hilang selamanya. Tentu saja ini bukan informasi bersertifikat 100%. Dan masih banyak hal yang belum diketahui manusia sehubungan dengan semua ini. Saat Hansen melihat-lihat, dia melihat sebuah postingan yang berisi informasi yang bocor dari suaka dewa kedua. Dikatakan bahwa selain dari jenis jiwa bis, elemen juga penting. Jika jiwa bis bermata api digabungkan dengan jiwa bis berelemen api, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Jika begini keadaannya, aku harus menemukan jiwa bis yang berelemen api, pikir Hansen yang terlihat bersemangat. Lalu Hansen mempersiapkan dirinya untuk berburu naga skala merah atau naga sisik merah yang dulu dia dan Yidongmu temui untuk mendapatkan jiwa bisnya. Hansen dengan menunggangi sisinga emas, dia bergumam di perjalanan bahwa dirinya tidak ingin bertemu dengan Wang Yuhang yang sial itu saat berburu. Hansen mulai mendaki gunung dan ketakutan terbesarnya terwujud. Dia malah bertemu Wang Yuhang. Ketika Wang Yuhang melihat Hansen, dia langsung melambaikan tangannya menyapa Hansen dengan antusias berlari ke arah Hansen. Dia bertanya apakah Hansen datang untuk mencarinya. Ya, tentu Hansen tidak benar-benar tahu bagaimana harus menanggapi. Memikirkan betapa tidak beruntungnya dan betapa tidak mungkinnya dia akan bertemu Wang Yuhang di sini di semua tempat. Saudara Han, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di aliansi? Ini besar dari apa yang aku dengar, bisik Wang Yuhang. Hal besar apa paman kecil? Tanya Hansen yang tidak pernah benar-benar khawatir tentang acara di aliansi, tapi dia tetap bertanya. Hanya beberapa anggota aliansi kelas tinggi yang tahu tentang ini. Saat ini sedang turun, tapi aku khawatir ini masalah waktu. Sebelum diumumkan seseorang telah berhasil membunuh bis itu di suaka dewa pertama. Bis yang berada di atas kelas bis darah dewa. Mereka disebut bis super god dan itu mengguncang anggota kelas tinggi dari aliansi, ujar Wang Yuhang menjawab. Setelah Hansen mendengar apa yang dia katakan, Hansen merasa lega karena semakin banyak elit di suaka dewa pertama yang tahu, itu hanyalah waktu sebelum mereka bisa membunuh bis super god. Keberadaan bis super god menjadi terkenal oleh manusia dan akan melegakan bagi Hansen. Siapa yang membunuh bis super god itu dan bagaimana caranya? Tanya Hansen pada Wang Yuhang. Dengan cepat Wang Yuhang menjawab, itu adalah seorang wanita bernama Jiking dari keluarga Ji. Di satu sisi kamu adalah saudara iparnya, tetapi dia bukan putri Ji Rosen. Dia hanya sepupu dari keluargamu. Tapi dia jauh lebih berbakat daripada putri Ji Rosen. Dia telah dinobatkan sebagai jenius pertama dari aliansi dan bintang harapan untuk masa depan. Apakah Jiking mendapatkan jiwa bisnya? Tanya Hansen lagi. Ya, varian armor. Jika tidak, dia tidak akan disebut sebagai bintang harapan untuk masa depan aliansi. Dengan baju besi semacam itu, suaka dewa pertama akan menjadi tempat pijakan Jiking, jawab Wang Yuhang. Sambil menatap Hansen, Wang Yuhang melanjutkan, oh ya, bagaimanapun mari kita kembali ke bisnis. Kenapa kau datang mencariku? Aku akan pergi ke pegunungan untuk berburu bis darah dewa yang mengamuk. Jika paman kecil tidak sibuk, kamu bisa ikut, ujar Hansen menjawab. Dan ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Hansen. Mendengar itu, Wang Yuhang sangat antusias. Cemerlang, membunuh bis darah dewa yang mengamuk adalah hobi favoritku, ungkap Wang Yuhang dengan semangatnya. Lalu mereka berdua mengikuti pegunungan gunung. Tak lama mereka dengan selamat tiba di tempat terakhir. Hansen melihat naga skala merah. Anehnya itu adalah perjalanan yang bebas dari masalah. Naga skala merah atau naga sisik merah belum mengkosongkan area itu dan dia melihatnya beristirahat di bawah. Ini adalah naga yang besar, ujar Wang Yuhang melihat naga skala merah sambil menarik napas dalam-dalam.
Hansen sedikit tertawa dan memandang Wang Yuhang dan mengatakan kepadanya, "Paman kecil, aku khawatir aku harus meminta bantuan paman kecil sekali lagi. Jika paman kecil berbaik hati, aku ingin kamu menarik naga itu sementara aku akan menghabisinya. Sebagai pembayaran, aku akan membiarkan paman kecil menyimpan setengah dari dagingnya." "Oke, diterima," ungkap Wang Yuhang mengangguk, lalu memanggil jiwa bis armornya dan berlari berteriak ke arah naga skala merah atau naga sisik merah. Namun Wang Yuhang tidak berlari terlalu jauh. Dia berhenti agak jauh darinya, mencari beberapa batu di bawah salju dan melemparkannya ke naga itu. Naga sisik merah melihat pelecehannya dan dengan cepat mengejar Wang Yuhang, mendidih karena marah. Wang Yuhang memimpin naga sisik merah naik turun lereng gunung. Melihat itu, Hansen sedikit khawatir dan segera mengkuciosi panah meraknya. Naga sisik merah pasti dalam mode mengamuk dan akibatnya sisiknya saat ini jauh lebih tangguh daripada sisik bis darah dewa rata-rata. Jika dia menggunakan anak panah gagak untuk menembus sisiknya, Hansen khawatir mereka tidak akan melakukan banyak kerusakan pada bis itu. Bagaimanapun itu adalah ukuran yang mengerikan. Jadi Hansen bersiap untuk mengulang taktik yang dia gunakan saat melawan T-Rex bersayap 4. Karena naga sisik merah bukanlah bis dengan tingkat super god, tidak seperti musuh sebelumnya. Hansen percaya bahwa menembakkan panahnya ke matanya akan menancapkan anak panah langsung ke otaknya. Lalu Hansen menemukan lokasi yang baik di puncak gunung untuk mengambil bidikannya. Hansen menunggu Wang Yuhang untuk menarik naga sisik merah lebih dekat sebelum dia menyerang. Saat naga sisik merah digiring dalam lingkaran di sekitar puncak, Wang Yuhang muncul kembali sambil berteriak, "Lari!" teriak Wang Yuhang sambil mengayunkan tangannya seperti orang gila ke arah Hansen saat dia berlari. Pasti ada sesuatu yang salah. Hati Hansen mulai berpacu saat dia merenungkan apa yang mungkin salah. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Tentunya tidak ada hal buruk yang terjadi sekali lagi, bukan? Hansen melihat ke belakang Wang Yuhang dan melihat naga sisik merah berbelok di sudut puncak. Saat itulah Hansen membeku. Di belakang naga sisik merah ada bis lain, seekor gajah besar yang terdiri dari tulang-tulang putih. Naga sisik merah yang sudah raksasa tampak seperti mainan kunyah di hadapan gajah tulang putih. Belalai gajah tulang putih langsung menjerat naga sisik merah yang melarikan diri, mengangkatnya dan melahapnya dalam satu suapan penuh. Salju perawan sekarang berlumuran darah. "Asap suci," gumam Hansen dalam hati, berbalik dan dengan cepat mulai berlari. Wang Yuhang benar-benar terlahir sial. Bahkan di luar sini, di tengah pertarungan, dia berhasil menarik perhatian bis super god yang mengerikan. Hansen menyesali fakta bahwa dia tidak hanya memutuskan untuk datang sendiri, karena menghadapi naga sisik merah darah dewa sendirian jauh lebih baik daripada alternatif bis super god manapun. Untungnya bis super god itu tengah asik mengunyah cemilannya yang memberi Hansen dan Wang Yuhang cukup waktu untuk melarikan diri. "Paman kecil, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu," ungkap Hansen terengah-engah setelah mencapai tempat yang aman jauh dari bahaya bis super god. "Apa itu?" ujar Wang Yuhang juga terengah-engah. "Bagaimana paman kecil bisa berburu bis sendirian?" tanya Hansen. Wang Yuhang tampak menjadi magnet bagi bis yang paling celaka. Untuk mulai berburu bis kecil hanya untuk dihabisi oleh bis yang lebih besar tampaknya merupakan kejadian biasa. Jadi aneh bagi Hansen bahwa Wang Yuhang bertahan begitu lama. "Saudara Han, harus kuakui padamu, aku jarang bisa membunuh bis sendirian. Bahkan jika aku berhasil membunuh bis, aku hampir tidak pernah menerima jerahan mereka. Untuk mencapai tempat aku hari ini, aku sebagian besar telah dibantu," ujar Wang Yuhang menjawab sedikit malu saat dia mengakui kebenarannya yang memalukan. Hansen tidak yakin bagaimana menjawabnya. Untungnya Yuhang berasal dari keluarga Wang. Jika tidak, dia akan mengalami kesulitan besar mengukir identitas dan sedikit menonjol untuk dirinya sendiri. Itu akan lebih buruk daripada bagaimana Hansen memulai dan peluang untuk bertahan hidup akan rendah. Untuk elit besar seperti Wang Yuhang membutuhkan orang lain untuk membantu membawanya itu sangat disayangkan. Sangat aneh, Wang Yuhang adalah pejuang berbakat dan dalam hal kekuatan panah merak adalah satu-satunya hal yang akan memberi Hansen keunggulan jika mereka pernah berduel. Wang Yuhang hampir sebagus Queen dan sayang sekali dia tidak memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mendorongnya maju. Kalau begitu, bagaimana dengan ini paman kecil? Aku telah membentuk tim yang terdiri dari elit yang didedikasikan untuk berburu bis super god. Jika paman kecil tertarik, aku akan menerima paman kecil di antara jajarannya.
Namun jika paman kecil ingin bergabung, paman kecil harus menandatangani kontrak. Kontrak ini menyatakan paman kecil harus mematuhi setiap perintahku, ucap Hansen kepada Wang Yuhang sambil menatapnya. Meskipun Wang Yuhang adalah orang yang tidak beruntung, Hansen berpikir kemampuannya yang luar biasa untuk menarik bis Supergat akan menjadi sifat berharga untuk tim seperti itu. Hansen hanya membutuhkan baju besi yang sangat kuat untuk menjaga Wang Yuhang tetap hidup, sehingga dia bisa bermain layang-layang dan menangkap bis Supergat dengan efektif dalam pertempuran. Saudara Han, Wang Yuhang tiba-tiba melompat di depan wajah Hansen. Dia meraih tangan Hansen meletakkan di dadanya sendiri. Dia tidak bisa berbicara. Paman kecil, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, ungkap Hansen sambil dengan cepat menarik kembali tangannya. Takut pertanyaan Wang Yuhang selanjutnya adalah tawaran untuk tidur dengannya. Tapi sekali lagi Wang Yuhang meraih tangan Hansen, tidak ingin melepaskannya. Dia dengan antusias berkata, "Saudara Han, kamu adalah saudara sejatiku. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang dapat melihat kebaikan yang ada dalam diriku. Kamu adalah matahari di langitku, menyebarkan awan penghinaan. Kamu menerangi duniaku." Wang Yuhang benar-benar tersentuh. Meskipun dia tidak banyak bertarung karena keberuntungannya yang buruk, kemampuannya untuk menarik bis Supergat adalah anugerah besar yang dimiliki Hansen. Akibatnya bagi Wang Yuhang ini akan menjadi pertama kalinya sifatnya bermanfaat. Keluarga Wang meskipun memberinya banyak barang dari berbagai perburuan, mereka tidak pernah membawa Wang Yuhang bersama mereka karena nasib buruk yang menyertainya. Ketika Wang Yuhang mengembara sendirian, itu adalah kesialan yang menunggu untuk terjadi. Setelah membunuh beberapa bis, musuh yang jauh lebih menakutkan akan menunggunya setiap saat. Ini adalah pertama kalinya dia ditawari tempat di tim. Sekarang Hansen benar-benar menginginkannya. Wang Yuhang hanya berharap dia bisa bertemu dengan Hansen lebih cepat. Dia selalu bersyukur diberi kesempatan ini. Oh lihat, aku memiliki kontrak di sini di sakuku. Paman kecil harus melihatnya. Kondisi di dalamnya mungkin sedikit keras, tetapi itulah adanya. Lagi pula berburu bis Supergat tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan-jalan di taman, ungkap Hansen sambil menyerahkan kontraknya kepada Wang Yuhang. Hansen merumuskan kontrak ini beberapa waktu lalu saat menyusun tim. Kontrak ini awalnya dirancang untuk Queen, tetapi karena dia sangat sibuk belakangan ini, dia tidak dapat kembali ke tempat penampungan dan menandatanganinya. Sekarang Hansen telah menganggap Wang Yuhang sebagai kandidat yang cocok untuk tim. Dia pikir dia mungkin juga memberikannya kepadanya untuk saat ini. Wang Yuhang melihatnya dan menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Kondisinya seperti yang dikatakan Hansen, keras. Namun itu tidak menghalanginya untuk menandatanganinya karena persyaratannya masih adil. Hansen tampak bahagia. Dia mengambil kembali kontrak itu, menandatanganinya sendiri dan memberikan salinannya kepada Wang Yuhang. Paman kecil, dengan ini paman kecil adalah bagian dari timku, ujar Hansen sambil tersenyum. Wang Yuhang dengan semua kegembiraannya bertanya, "Bos Han, berapa banyak elit lain yang kita miliki di antara barisan kita?" "Oh, biar aku melihat. Dua, hanya dua, kamu dan aku," jawab Hansen. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan lebih baik tidak menyembunyikan kebenaran. Menemukan orang kuat lainnya yang belum menjadi bagian faksi atau kelompok itu sulit. Dia beruntung memiliki seseorang yang belum memiliki kewajiban dan khususnya memiliki seorang yang telah membuka kunci gen mereka. Meskipun ada banyak elit yang sendirian, mereka biasanya diundang ke kelompok dan faksi besar dengan santai. Terlepas dari status mereka, di sana mereka bisa menuai keuntungan dan melanjutkan pelatihan. Peluang elit acak manapun yang bergabung dengan Hansen, seseorang tanpa latar belakang yang luar biasa, cukup tipis. Wang Yuhang tidak keberatan sama sekali. Faktanya dia sudah memikirkan cara untuk membantu tujuan Hansen. Dia kemudian memberitahu Hansen, "Bosan, aku kenal seseorang yang sangat kuat. Dia adalah temanku. Mungkin kita bisa mengundangnya untuk bergabung dengan tim," ungkap Wang Yuhang. Oh, Hansen selalu tertarik dengan seseorang yang digambarkan sebagai sangat kuat. Terlalu sulit untuk berburu bis Supergat di Suaka Dewa kedua sendirian. Tetapi sekarang orang-orang di dunia menyadari keberadaan bis Supergat. Meskipun belum ada seorang pun di Suaka Dewa kedua yang mampu membunuh mereka, memperkerjakan orang lain untuk tujuan tersebut tidak akan terbukti sulit. Namanya Lei Heng Wu. Dia mungkin tidak berasal dari keluarga dengan kekuatan atau ketenaran tertentu, tetapi keluarganya memiliki semacam keterampilan khusus. Itu disebut tombak suci petir raksasa. Aku telah melihatnya beraksi dan itu sangat kuat. Dia adalah elit teratas dan belum berjanji setia pada kelompok atau tujuan manapun.
Aku juga teman baiknya yang mungkin merupakan koneksi yang kami butuhkan untuk membuatnya bergabung denganmu, ujar Wang Yuhang. Mendengar itu, Hansen merasa orang ini seperti tipe orang yang dibutuhkan Hansen untuk timnya. Jadi Hansen memutuskan untuk mengikuti saran Wang Yuhang dan mengunjungi pria itu. Mereka berdua pun segera ke tempat penampungan Demon King untuk menemui orang yang disarankan Wang Yuhang. Di sana ada Zero mengenakan pakaian perang putih, memegang rubah perak imut, dan bahkan Wang Yuhang mengatakan dia adalah gadis paling manis yang pernah dia lihat. Hansen dengan cepat menarik Wang Yuhang menjauh dari Zero. Lalu mereka berdua langsung pergi menuju ruangan Lei Hengwu. Wang Yuhang menyapanya, "Kenapa kau di sini?" ujar Lei Hengwu. Seorang pria dewasa kekar yang tampak seperti menara tua yang terbuat dari baja. "Lei tua, aku datang ke sini untuk mengajakmu. Aku baru-baru ini menjadi anggota tim paling berbakat yang sedang bersiap untuk berburu bis tingkat Super God," ungkap Wang Yuhang dengan sangat antusias. Lei Hengwu tampak terkejut, bukan tentang bis Super God. Dia memandang Wang Yuhang dengan mata tidak percaya dan bertanya, "Hah, kamu bergabung dengan tim yang bertugas berburu bis Super God?" Setiap orang yang pernah bertemu dengan Wang Yuhang dengan cepat bertemu dengan nasib buruk. Berburu dengan Wang Yuhang hampir merupakan jaminan bahwa hal-hal buruk akan terjadi. "Kamu bergabung dengan tim siapa? Itu tidak mungkin salah satu dari keluarga Wangmu kan?" lanjut Lei Hengwu. Tampaknya dia yakin dengan apa yang dikatakan Wang Yuhang kepadanya. Bagaimanapun tim yang mau menerima pria seperti Wang Yuhang harus sangat luar biasa. "Izinkan aku untuk memperkenalkanmu kepada bosku, Tuan Hansen. Dia luar biasa. Dia mungkin bisa membunuh bis Super God sendirian. Jika bis Super God yang kita lawan tidak melarikan diri, kita akan menjadi orang pertama yang membunuhnya dan akan merompok jiking dari guntur sombongnya," ujar Wang Yuhang yang sama sekali tidak menggeretak tentang pernyataannya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Apakah Tuan Lei ada di sini?" membuat mereka bertiga sedikit terkejut. Ternyata orang yang berkunjung secara tiba-tiba adalah Lu Hui. Lu Hui adalah orang yang kuat dan terkenal di antara para evolver. Dia memimpin banyak bawahan yang kuat dan memiliki latar belakang yang terkait dengan pasukan khusus darah biru. Latar belakang dan kedudukannya yang bergensi adalah alasan Lei Hengwu mempertimbangkan untuk bergabung dengannya terlebih dahulu. Tapi Lei Hengwu belum pergi mencari Lu Hui. Itulah mengapa Lu Hui malah datang untuk menemuinya. Lei Hengwu merasa sangat tersanjung. Lu Hui tanpa banyak basa-basi lagi langsung mengundang Lei Hengwu untuk bergabung dengan timnya. Mendengar itu, Hansen dan Wang Yuhang terkejut. "Lei tua, bagaimana dengan diskusi kita?" ungkap Wang Yuhang panik. "Pemimpin Han, saya harus meminta maaf. Alasan saya datang ke tempat penampungan ini adalah dengan harapan bergabung dengan tim pemimpin Lu. Dia juga cukup murah hati untuk menawarkan saya banyak manfaat dan hadiah jika saya bergabung dengannya," ungkap Lei Hengwu. "Tidak apa-apa," ujar Hansen. "Hansen, aku telah mendengar namamu. Aku Lu Hui," ujarnya berjalan di depan Hansen dan mengelurkan tangannya sambil tersenyum. "Kau adalah pemimpin khusus darah biru. Aku juga pernah mendengar tentangmu," balas Hansen menjabat tangan Lu Hui dan merasakan kekuatan jari pria itu. "Jika memungkinkan, aku juga akan menghargai kehadiranmu di timku. Tidak peduli biayanya, asalkan kau bersedia bergabung." "Aku bersedia menerima syarat dan ketentuanmu sendiri," ungkap Lu Hui mengajak Hansen dengan tulus. "Aku sangat berterima kasih atas undanganmu, tetapi dengan hormat aku menolaknya," ujar Hansen sambil pergi dari ruangannya Lei Hengwu. Dengan ekspresi dan nada suara yang tertekan, Wang Yuhang berkata, "Lei tua itu tidak baik. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku." Hansen tersenyum dan berkata, "Aku pikir Lei Hengwu takut pada paman kecil dan itulah mengapa dia tidak ingin bergabung dengan tim kita." Lalu Hansen melihat sekitar dan bergumam, "Lu Hui adalah bos dari daerah ini dan tempat perlindungan berada di tengah. Penduduk di sini jauh lebih sehat daripada ladang es. Pasar besar selalu sangat ramai. Ini akan membutuhkan nilai tukar 10 tempat penampungan dewi untuk menyamai tempat ini." Hansen pun berjalan. Di sekitarnya banyak toko jiwa bis dan akhirnya dia menemukan jiwa bis yang cocok.